Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Baraya Sehat. Apa kabar untuk hari ini? Udah lama tentunya banyak sekali program-program yang selalu hadir di PDKT. Dan hari ini kita PDKT lagi. Andari Krisna sekarang tidak sendiri bersama dengan dua narasumber yang begitu luar biasa. Dan kita PDKT lagi podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini ngebahas apa ya? Karena kan banyak sekali informasi yang memang sudah diinformasikan kepada masyarakat Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya, dan tentunya kita tetap akan selalu memberikan edukasi terkait kesehatan. Dan hari ini kita akan ngebahas soal ILP. Ada yang tahu ILP itu apa? Nanti kita bakalan bahas karena sekarang sudah hadir bersama dengan saya narasumber yang begitu luar biasa. Ada Dr. Yunike Rosdiana Herman MKM. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ini beliau ini adalah Kepala UPTD Puskesmas Ciawi. Ya, wah, betul. Selamat datang di PDKT. Terima kasih. Gimana Ciawi, aman Bu? Aman. Aman. Kemarin sempat kita main-main loh ke Ciawi ya. Iya. Mampir ya. Aduh. Dan kita juga sekalian bakal ketemu dengan narasumber yang kedua, ada Ibu Leni Nuraini HRS Kep. Ibu. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya di bidang layanan kesehatan. Nah, kita bakalan ngobrol soal ILP tuh kan. Ada masyarakat untuk Baraya Sehat udah tahu nggak sih ILP itu apa? Nah, kadang kan mungkin beberapa orang itu kadang suka pernah mendengar istilah ILP, tapi apa itu ILP? Nah, ILP apa sih Bu? Coba. Nah, mungkin ini ya, hebat ya, Mbak Riri udah tahu lebih dulu kayaknya. Mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya juga dengan adanya kita hari ini di sini bisa menambah pengetahuan juga, terutama buat masyarakat ya, di mana sekarang di era transformasi Mbak Riri ya. Jadi pemerintah terutama Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai ILP, integrasi layanan primer. Nah, integrasi layanan primer. Itu sih singkatan. Ya, baru singkatan ya. Jadi karena pembiayaan kesehatan yang sangat luar biasa membengkak gitu ya. Jadi mungkin pemerintah bagaimana untuk menekan angka pembiayaan itu gitu. Jadi adanya transformasi itu yang salah satunya yaitu transformasi pelayanan kesehatan. Kalau diimplementasikan di kita di teknis yaitu dengan integrasi layanan primer. Di mana pelayanan diberikan kepada masyarakat melalui pelayanan yang memberikan pada siklus hidup. Dari usia 0 sampai ompong. Oke, 0 sampai ompong ya. Kalau yang belum ompong berarti gimana tuh Bu? Masih siklus hidup ya? Siklus hidup gitu. Jadi intinya sekarang sudah tidak lagi seperti hanya pelayanan pelaksanaan di posyandu. Di posyandu itu sudah bukan lagi pelayanan pada bayi, ibu hamil, balita enggak. Tapi anak remaja yang sekolah, dewasa, dan lansia. Semua bisa terlayani, termasuk di puskesmasnya sendiri. Jadi nanti kalau ke puskesmas, teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terutama ya. Jadi nanti sudah bukan lagi kita mau berobat ke BP umum atau ke BP apa lagi enggak, tapi kita sistemnya klaster. Ya, karena klaster itu nanti yang akan melayani per siklus hidupnya itu ya. Jadi misal dari 0 sampai 17 tahun kita dilayani di mana Mbak? Nah, itu Teh Riri ya yang harus. Nanti Teh Riri juga selain di sini nanti kasih tahu teman-temannya ya. Nah, jadi ada klaster 1, kalau klaster 1 itu minimal di manajemen, ada pendaftaran atau apa. Nah, ada klaster 2 itu misal ada di pelayanan ibu hamil 0 sampai 17 tahun. Kalau misal klaster 3 itu ada di remaja, dewasa dan lansia gitu. Kalau klaster 4 ada di penyakit tidak menular dan selanjutnya lintas klaster atau klaster 5 itu ada di rawat inap, laboratorium, farmasi. Kenapa sih Bu dirasa perlu adanya integrasi layanan primer ini dalam kualitas peningkatan layanan kesehatan? Kenapa ada inovasi ini? Ya, alhamdulillah ya, bagus pertanyaannya Teh Riri. Jadi karena itu yang tadi, karena kalau misal masih bergontok-gontokan ya istilahnya, kalau dulu itu per program. Ya istilahnya per program, kita ada program KIA, ada program apa. Jadi
sama pelayanannya masih ya KIA ya yang melayani ibu hamil dan gitu. Sehingga kadang terlewat yang harus dirujuk dari KIA ke mana, misal ke kalau sekarang tuh ke PTM, ke penyakit tidak menular, kadang lupa. Nah gitu, jadi makanya kalau sekarang kalau per siklus hidup itu jadi semakin ketahuan nih usia 0 sampai 17 tahun ternyata ada yang harus dirujuk. Dirujuklah nanti sekarang penyakitnya tidak menular, misal diabetes. Karena sekarang hipertensi, diabetes itu bukan hanya terjadi pada lansia. Nah, betul. Ya, Benar, ada teman satu angkatan saya juga udah hipertensi. Begitu. Iya, betul. Jadi sekarang betul, karena apa? Pola hidup kita. Betul. Ya, yang mempengaruhi. Makanya sekarang semakin terjaring kalau dengan pelayanan secara siklus hidup. Ya, kalau terlayani misal ditemukan di klaster 2, otomatis nanti dirujuk ke klaster 4. Nanti ditemukanlah di klaster 4. Nah, seperti itu sehingga akan terlayani semuanya. Dan kalau terlayani semua di puskesmas, terdeteksi di puskesmas, dan yang utama dalam ILP ini adalah screening. Ya, jadi ketika pasien masuk ke klaster itu semua screeningnya dulu. Ya, jadi habis screening udah ketahuan. Makanya kalau udah screening udah terjaring di puskesmas sehingga rujukannya nggak ada. Paling tidak semakin menurun angka rujukan. Oke. Programnya udah jalan belum, Bu? Kalau misalnya saya sih kemarin sempat dengar belum, masih siklusnya seperti biasa ya. Berobatnya atau mau kontrol atau apapun. Nah, kalau ini programnya sudah jalan atau belum, Bu? Seharusnya udah jalan ya, karena ini dilaunchingkan oleh kementerian itu 2023. Tapi kebetulan Kabupaten Tasik mungkin kita juga baru action mungkin ya, dalam artian action tuh di Dinas Kesehatan itu kita baru melek ya, ya Dok Yun ya. Kita baru meleknya itu mungkin sekitar bulan Juli ya Pak Agustusan gitu. Jadi kita sementara kita sosialisasi ke kepala puskesmas, jadi sekarang minimal jalankan dulu apa yang dipahami mengenai ILP. Ya, betul. Terutama mungkin di Dinas Kesehatan ada timnya dulu, ada tim ILP-nya 4 orang diantaranya saya sendiri mungkin. Nah kita melakukan sosialisasi ke kepala puskesmas. Nah, mangga kepala puskesmas melaksanakan di puskesmas masing-masing. Meskipun kita belum menyatakan kalau Kabupaten Tasik itu sudah resmi puskesmasnya ILP. Belum. Tapi kita ada rencana. Jadi paling tidak kita sok aja dulu semua laksanakan semampunya, sebisanya, sememahaminya seperti apa. Nanti kita launching, mudah-mudahan ada rencana bulan ini, tapi pengen juga akhirnya nanti di HKN ya, Hari Kesehatan Nasional. Karena memang ketika ada satu inovasi atau program baru itu butuh penyesuaian ya Bu ya, ketika mulai minimal dipahami, ketika implementasi di lapangan pasti ada apa yang harus diperbaiki ya. Jadi memang sekarang sebenarnya sudah mulai ke puskesmasnya sudah. Makanya sekarang nih bagus banget ya ini puskesmas Ciawi yang diambilnya, karena saya juga coba deh Ciawi dulu yang menjadi percontohan. Berarti sudah mulai jalan di Ciawi Bu? Iya, sebetulnya se-Indonesia itu baru tahun 2023 itu percontohan. Nah, kemudian oleh Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan percontohan juga nih, tapi di tahun 2024. Nah, kebetulan nih Puskesmas Ciawi yang diminta. Jadi kita dari awal tahun sudah berupaya untuk memperbaiki, dan sekarang itu insya Allah sudah mulai berjalan perubahan-perubahan yang tadi sudah dijelaskan, sudah mulai per klaster. Dan pasti ada hambatan-hambatan lah ya di perjalanan selama dalam perubahan ini. Karena sebetulnya layanannya tidak berubah, bahwa ketika pasien itu ada keluhan boleh datang. Tetapi karena sekarang itu yang ingin kita dapat itu by name by address ya. Karena tadi yang sudah disampaikan itu per program. Jadi kalau misalnya ada orang sakit diare, terus dia didata. Nah, tapi kemudian lain hari dia ada ISPA atau ada TBC misalnya, ada data lagi. Jadi ada double data. Betul. Nah, sekarang itu tidak. Sekarang itu sudah satu integrasi. Jadi ketika satu kali datang, dia sudah bisa terpantau. Tadi yang disampaikan screening, jadi sudah kelihatan nih, oh ini dia bakal hipertensi nggak, bakal diabetes nggak, bakal TBC nggak. Nah itu sudah terdapat dalam satu kali kunjungan sebetulnya. Yang sekarang itu tujuannya seperti itu. Jadi kami berupaya untuk menerapkan sesuai arahan dari dinas, sehingga layanannya sekarang sudah mulai per klaster. Jadi kami sudah bagi, kalau dulu datang untuk rawat jalan, mau berobat gitu kan,
kemudian mau ke dokter gigi, mau ke UGD, mau ke rawat inap, mau ke ibu hamil. Nah, sekarang tidak. Jadi ketika datang, pengunjung sudah diarahkan, umurnya berapa? Nah, ketika sudah tahu nih misalnya umurnya 14, berarti dia masuk ke klaster 2. Nah, di klaster 2 dia akan mendapatkan screening dulu, kemudian baru kebutuhan dia apa. Nah, misalnya ternyata dia sakit perut, oke kita melihat screening dulu. Jadi kenapa bisa sakit perut? Apa latar belakangnya? Apakah gaya hidupnya, pola makannya dan seterusnya akan dibaca dari pertama kali dia datang. Selanjutnya dia akan memenuhi kebutuhannya. Jadi sejauh ini sudah mulai berjalan berarti di Puskesmas Ciawi? Iya, kita sudah mulai berjalan dalam beberapa bulan ini setelah persiapan tentunya ya dari awal tahun, apalagi setelah ditetapkan ayo Ciawi ya jadi percontohan. Bagaimana tuh cara nerapinnya Bu? Dari mulai begitu akhirnya dicoba di Ciawi ya jadi percontohan. Nih, strategi penerapannya seperti apa sih Bu? Iya, sebetulnya kan ada 3 ya, dari mulai puskesmas, kemudian puskesmas pembantu dan posyandu perubahannya itu untuk menjadi ILP tersebut. Nah di awal kami membuat ngumpul dulu nih, ngumpul nih kita harus bikin ILP. Oke. Kalau gitu kita buat apa dulu? Oke, kita bikin panitia nih ya, panitia perubahan dulu. Betul. Karena kan tidak hanya layanan, tapi juga fisiknya juga ya, pasti ada perubahan. Nah kemudian setelah ada penunjukan, lalu kita mulai nih pelatihan kepada teman-teman saya. Karena kita kan menggunakan aplikasi. Jadi untuk perubahan itu kita ada aplikasi. Jadi menggunakan rekam medik elektronik yang namanya e-Puskesmas. Jadi nanti data-data yang begitu datang nih mau ke posyandu, ke pustu, maupun ke puskesmas, semuanya masuk dalam satu aplikasi yang sama. Database-nya ada ya berarti. Sehingga latih dulu nih teman-teman saya yang ada jumlah kurang lebih 80-an orang itu sampai ke desa tuh ya. Dilatih bagaimana cara mulai membuka, mendaftarkan, membuka screening dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga kan ya namanya kita masih gaptek. Nah, jadi perlu pelatihan. Apalagi nanti teman-teman kader. Kader itu waduh luar biasa ya, pasti banyak kekurangan dalam hal nanti kalau masuk ke aplikasi. Nah, jadi teman-teman saya dulu dilatih supaya nanti ketika ngajarin ke kader dia bisa untuk mengajarkan bagaimana cara membuka aplikasi. Setelah itu latihan. Simulasi. Nah setelah itu baru kita buat jadwal. Jadi semua karyawan itu berputar. Saya dijadwalkan untuk ikut dalam pelayanan. Di setiap klaster yang kalau harian mungkin kita sebenarnya fokusnya di klaster 2 dan klaster 3. Dari usia 0 sampai usia ompong tadi ya. Jadi semuanya dipenuhi. Jadi ketika datang teman-teman saya harus belajar bagaimana menghadapi satu pengunjung. Nah jadi kita putar, kita buat jadwal dan alhamdulillah memang pasti ketemulah hambatan, keluhan ya pasti mengeluh kok sekarang jadi lama, sekarang banyak ditanya-tanya gitu ya. Sekarang, saya kan cuma pengen berobat. Gitu. Nah, akhirnya ya kita banyak inovasi untuk dibuat seperti dibikinlah spanduk, mohon maaf atas ketidaknyamanan seperti itu. Kemudian kita juga sampaikan di depan nih sama petugas yang di depan di front office disampaikan bahwa nanti mungkin kita akan alurnya adalah seperti ini, seperti ini. Nah itu salah satu inovasi atau penyelesaian masalahnya. Tentu kami juga di lapangan setiap minggu mengevaluasi dari setiap masalah yang muncul kita selesaikan apa sebaiknya yang harus dilaksanakan agar sesuai dengan yang tidak terjadi keluhan-keluhan yang terlalu banyak dengan pengunjung. Berarti untuk pelayanannya yang memang layanan yang diintegrasikannya itu di Puskesmas Ciawi berarti apa aja Bu kalau sekarang? Sekarang sesuai klaster. Jadi klaster 1 manajemen. Jadi manajemen itu fungsinya melihat nih jalan nggak gitu ya ILP-nya. Kemudian hal-hal yang lain ada yang kaitannya dengan manajemen. Yang klaster 2 dari usia tadi 0 sampai 17 tahun ditambah ibu hamil, ibu bersalin, ibu pasca salin. Kemudian klaster 3 itu dari dewasa dan lansia. Nah ini yang kami terapkan karena yang sering didatangi pengunjung adalah itu. Nah kalau klaster 4 kan kaitannya dengan penyakit menular. Tentu setelah dapat dari klaster 2 dan klaster 3 baru kita rujuk ke klaster 4. Itu auto akan terdeteksi berarti untuk jadi, klaster 4 ini. Betul. Mungkin bekerjanya setelah klaster 1, klaster 2 misalnya beres jam 10 nih, baru masuk nih ke datanya. Justru klaster 4 betul. Ada dashboard. Jadi di aplikasinya ada dashboard sudah kelihatan nih. Udah auto Nah, si klaster 2 dan 3 yang setiap hari ketemu pengunjung, dia otomatis misalnya harus dicek lab ya, kita lintas klaster dikirim ke lab. Dari lab ternyata positif TBC. Otomatis dia masuk ke klaster 4 untuk di terapi atau di edukasi dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya sudah mulai berjalan seperti itu. Sejauh ini berarti kan sudah mulai berjalan tuh Bu. Membantu tidak dengan adanya
perubahan ILP seperti ini? Sebetulnya Daripada sistem sebelumnya? Iya, sebetulnya sangat membantu. Jadi tidak ada lagi ego program. Semuanya komprehensif, satu terintegrasi. Jadi nggak perlu lagi saya butuh data ini, kata programmer. Sekarang tinggal buka aplikasi Epus, maka akan terlihat misalnya yang diare berapa orang, yang ISPA berapa orang, yang DM hipertensi akan terlihat semuanya di Epus. Dalam satu kali dia kunjungan itu sudah mulai bisa terdata. Oke, jadi sebenarnya dengan adanya penerapan integrasi layanan Primen ini itu yang benar-benar membantu meningkatkan berarti ya Bu untuk pelayanan dan aksesnya juga berarti ya. Kalau dulu kan sebetulnya kita nyari-nyari data dulu baru diselesaikan. Sekarang datanya udah dapet, udah auto ya. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan. Iya, betul. di lapangan dan juga data ya, betul. Sekarang tinggal bergerak kan, kita harus edukasi ke tempat sana adalah materi apa yang dibutuhkan. Berarti memudahkan juga untuk dinas untuk memikirkan bagaimana nih perkembangan di kesehatan di kabupaten juga. Jadi berarti. tren apa yang tertinggi muncul. Lihat, betul. Jadi akhirnya memikirkan program apa yang harus yang dibutuhkan betul. Harus inovasi. Iya, betul. Tantangannya Bu, sejauh yang berarti udah kurang lebih berapa bulan tuh diterapkan? Kita mungkin dari sekitar Juni ya. Iya, berarti Juni, khusus September 4-5 bulan lah ya. Tantangannya sejauh ini di lapangan seperti apa? Tantangan ya pertama dari internal dari teman-teman saya yang biasanya mungkin namanya perubahan. Bekerja begini. Iya, yang bekerja biasa seperti ini tiba-tiba berubah harus begitu. Iya. Tapi itu selalu kemudian dari luar juga sama. Saya biasanya datang sini langsung misalnya Gini gitu. kok, Kok sekarang banyak nanya gitu ya, udah kayak gitu segala macam ditanyain begitu, abis dari sini ke sana kan gitu. Nah, itu juga tantangan. Kemudian dari teman-teman di lapangan seperti kader, aduh saya nggak bisa masukin aplikasi, saya nggak bisa, dan seterusnya ya. Tetapi tentu itu yang namanya perubahan kami selalu mensikapi dengan positif. Jadi setiap kali ada keluhan, masalah ya kami perbaiki. Jadi kami di tim itu membuat setiap minggu itu kita evaluasi. Iya, jadi evaluasi dari setiap klaster. Jadi udah tidak seluruhnya dikumpulin enggak. Misalnya klaster 2 ini apa yang jadi masalah selama di lapangan. Kemudian juga nanti di Pustu, di Posyandu seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi tantangan pasti namanya perubahan yang cukup besar ya sebetulnya, karena yang biasanya kita datang orang diobati dapat obat pulang gitu. Betul. Nah, sekarang enggak. Sekarang kita sudah paradigma sehat. Ya sekaligus mengedukasi kan, termasuk yang paling lama itu sebetulnya di ketika screening. Sejauh ini dari dinas sendiri pendampingan dalam hal menyikapi beberapa tantangan di lapangan seperti apa sih Bu? Udah bosan kali diteleponin terus nih. Justru itu ya. Kita konsul terus nih sama orang dinas. Ya paling gitu, kalau di dinas kesehatan sendiri paling itu ya, kita komplain dari puskesmas, di mana puskesmas juga belum menyeluruh ya dalam pelaksanaannya. Paling tiap hari yang konsultasi, karena saya mau nih sekarang melaksanakan ILP, tapi terutama di kendala sekarang itu puskesmas pembantu yang benar-benar harus bergerak. Kalau dulu kan pustu itu hanya istilahnya kuratif ya, kuratif gitu ya. Kuratif paling promotif preventif ikut ke posyandu sebulan sekali gitu ya. Kalau sekarang enggak, karena sekarang menjadi rujukan dari posyandu itu hampir tiap kunjungan posyandu. Apalagi ini nih yang paling berat mungkin buat kita, yang harus jadi pemikiran semua juga, ini di pustu itu sekarang harus menempatkan kader 2 orang. Di mana kader itu kan bukan PNS, tapi dia harus ikut ngantor tiap hari. Iya. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Itu tapi udah masuk ke atasan kita juga, yang akhirnya nanti mungkin bagaimana solusinya. Karena susah nyari kader ya, apalagi yang kerja tiap hari. Tidak boleh gaptek. Iya betul. Karena setiap hari harus nginput. Karena sejauh ini kader itu boleh dibilang orang yang memang punya keinginan untuk concern juga dalam kesehatan. Betul. Tapi sebenarnya kadang basicnya nggak ada ya Bu ya. Tidak ada basic kesehatan apapun, misalnya kayak gitu kan. Sekarang ditetapkan tuh, jadi satu kader itu harus punya 25 kecakapan, kemampuan. Betul. Jadi misalnya dia harus bisa memantau ibu hamil, ibu bersalin kayak gitu. Jadi ada 25 yang harus. Betul, pantas saya punya saudara yang jadi kader mulai sibuk sekarang kerjanya. Perasaan sibuk sekali Anda sekarang. Kalau dulu boleh dibilang ada momen-momen aja ya gitu kan. Kalau sekarang dilihatnya sibuk sekali. Pelatihan lah apa-apa gitu kan. Juga karena memang peningkatan di kadernya itu ya luar biasa. Dan kalau contoh konkret dari integrasi layanan Primen yang sudah berhasil nih Bu, kalau di Ciawi sendiri kayak gimana? Apa nih yang sudah
ini udah jalan nih, udah berhasil nih. Kalau yang sudah berjalan tuh ya kita penerapan dari rekamedik elektronik tadi. Kalau dulu mungkin kita tidak semua pasien masuk ke rekamedik elektronik. Apalagi dulu kalau kita kunjungan ke lapangan tidak masuk juga ke aplikasi. Sekarang semua baik kita kunjungan lapangan, baik di Pustu, baik di Posyandu semua sudah masuk ke rekamedik elektronik. Sehingga datanya sudah nggak berpencaran, tidak minta-minta lagi. Tapi sekarang sudah terintegrasi di satu rekamedik elektronik. Justru itu kita melaksanakan kunjungan luar itu karena ada data. Betul. Berdasarkan data. Ternyata misal ada si A hari ini nih ditemukan di klaster 4. Ternyata ada rujukan dan ini ada si A, ternyata ini. Nah, ini berarti harus dikunjungi kontrol selanjutnya gitu. Apa perlu kita yang turun? Itu kan mengenai lingkungannya gitu. Berarti nanti akan sinergi dengan program-program lainnya ya dari sistem terintegrasi. Betul. Dan saya juga belum ngitung nih ya, tapi setiap saya datang pagi itu antrian motornya semakin banyak sekarang. Semakin banyak. Apakah pengunjungnya semakin banyak? Karena mungkin mereka akhirnya bisa mengetahui yang bukan hanya kalau misalnya dulu ke puskesmas kalau sakit perut perut aja kok gitu ya. Karena ternyata dia bisa di screening, takutnya ada potensi lain. Mungkin di lingkungan ke rumahnya ada apa gitu ya. Nah, kalau sejauh dari sampai kurang lebih 5 bulan ini trennya kalau di Ciawi berarti yang sekarang kesehatannya itu yang lagi banyak tuh apa tuh berarti kasusnya Bu temuannya? Sebetulnya sih masih sama ya. Cuman memang tadi PTM juga sekarang lebih banyak. Ya, hipertensi, diabetes. Baru terscreening akhirnya ya. Karena sekarang semua orang termasuk pengantar juga kita screening. Karena kalau dulu yang di RR gak di screening gitu ya Bu ya. Hanya diobati aja udah. Iya, hanya keluhan. Nah, sekarang kan kita juga ada layanan lab cepatnya. Misalnya kita dibantu oleh dinas untuk pengadaan rapid test. Jadi ada tuh gula darah sewaktu ya, jadi kita bisa tes. Jadi gula darahnya karena itu syarat yang harus dimasukin ke screening tadi. Harus, semua yang ke sana berarti harus ya? Iya, jadi otomatis kan akan terlihat, oh ini sudah cenderung nih ke arah diabetes, cenderung ke arah hipertensi, kayak gitu. Oh, jadi berarti ini memang juga sinergi nanti pencegahan berarti ya Bu ya? Betul. Makanya sekarang yang ditingkatkan itu promotif preventif, edukasi dan pencegahan. Kalau dulu kan memang lebih ke penanganan penanganan ya. Kalau sekarang lebih. Jadi sebelum orang jatuh sakit kita cegah dulu. Nah, itu betul. Sehingga kan mengurangi inilah salah satu programnya ya, biar ketahuan dulu. Betul, biar ketahuan nih kalau misalnya ada satu pasien yang cenderung menuju ke hipertensi sudah harus diedukasi, sudah harus jadi dia tidak jadi dicegah jangan sampai terjadi hipertensi, selanjutnya nanti jadi stroke, kemana-mana, jadi penyakit jantung koroner misalnya. Nah, betul, jadi sudah ditarik dulu dari awal. Nah, jadi memang kenapa ya Baraya Sehat kalau misalnya sekarang mungkin dari Puskesmas Ciawi nanti akan mulai berjalan ke puskesmas yang lainnya. Semoga semakin merata di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi nanti kalau misalnya kenapa yang biasanya begini jadi begini, rasakan dulu ya Bu ya. Ikuti alurnya, rasakan karena ini ada satu inovasi yang memang dihadirkan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah pencegahan itu ya. Dan sejauh ini harapannya nih kalau dari Puskesmas Ciawi yang sudah mulai menerapkan, harapannya seperti apa Bu? Ya harapannya ke depan memang kami sangat setuju karena puskesmas itu sebetulnya kan pusat kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya kita cenderung ke arah tadi paradigma sehat. Jadi kalau masyarakat sehat kita akan lebih seneng kan banyak lebih banyak edukasi, promosi kesehatan gitu. Jadi sehingga masyarakat itu mau merubah mindsetnya. Kan kita tahu sendiri apalagi kalau orang Sunda ya makanannya itu sudah tidak sehat. Jangankan mengikuti isi piringku gitu kan. Setiap hari kita disuguhi, mohon maaf nih banyaknya hanya karbo, hanya tepung, aci, segala macam ya, gorengan itu gitu ya. Yang paling enak soalnya ya kalau itu sangat sulit gitu. Itu kami berharap dengan adanya perubahan ini sehingga masyarakat itu ditunjukkan gini, nih loh Anda sebentar lagi menuju ke sini, jika tidak mau berubah. Bagaimana nanti kelanjutannya seperti apa? Nah, kita berharap masyarakat menerima dengan perubahan ini. Tujuannya adalah kita mencegah jangan sampai terjadi angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Kalau dari Dira sendiri nih Bu, dari Dinkes harapannya dengan ada program ini, ILP ini seperti apa? Ya, pada dasarnya sama ya. Justru dengan adanya ILP ini mudah-mudahan Kabupaten Tasikmalaya juga ikut melaksanakan program pemerintah di mana memang sangat terasa gitu ya. Jadi tidak menjadi penyumbang angka kesakitan dan angka kematian, juga angka rujukan tertinggi gitu ya.
sehingga yang akan menyumbang pembiayaan kesehatan terbesar gitu. Iya, Jadi betul. kita berharap Kabupaten Tasikmalaya dengan menerapkan ILP ini mudah-mudahan angka rujukan dan angka kematian di Kabupaten Tasikmalaya semakin menurun, sehingga SPM ya yang ditargetkan itu Kabupaten Tasikmalaya bisa tercapai. Tercapai. Terakhir ya untuk masyarakat Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya, pesannya Bu dari Puskesmas Ciawi yang sudah menerapkan program ILP ini seperti apa? Iya, pesannya jangan segan untuk datang ke puskesmas karena layanan kami tidak hanya sekedar untuk orang sakit, tapi juga untuk orang-orang yang merasa peduli dengan kesehatannya. Silakan datang, sehingga kita akan bersama-sama berharap semuanya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga mencegah atau menaikkan kualitas hidup kita sebagai manusia, kan lebih baik sehat daripada sakit. Oke. Gitu ya. Dari Rida sendiri pesannya untuk Baraya Sehat Bu terkait ILP ini seperti apa? Aduh, ya baik buat ke masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, silahkan sekarang datang ke puskesmas, datang bukan untuk berobat ya, tapi paling tidak untuk mendapatkan screening sehingga kita bisa mengetahui lebih awal gitu apa sebetulnya kondisi kesehatan kita, termasuk keluarga kita dan lingkungan kita sendiri gitu. Jadi saya harap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya itu sudah berpikir bahwa datang ke puskesmas itu bukan untuk berobat, tapi untuk melakukan screening bagaimana dengan kondisi kita. Dan sekarang dengan adanya ILP ini, mohon maaf mungkin pelayanan pertama di puskesmas itu pasti agak lama gitu, karena mungkin ini awal-awal perubahan. Betul. Tapi insya Allah kedepannya ini akan lebih baik dan justru menghasilkan kualitas kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya yang sangat merata, yang lebih baik. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih luar biasa narasumber saya yang hari ini. Semangat terus Bu untuk menerapkan ILP. Jangan lelah untuk diteleponin terus Bu. Insyaallah, terima Ya maksudnya Baraya Sehat kalau misalnya ada perubahan-perubahan, ketika perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik, kita harus dukung ya. Dan tentunya memang apalagi kalau ngomongin soal kesehatan itu adalah salah satu faktor yang penting juga di masyarakat. Dan tentunya satu poin pemerintah itu akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan untuk mutu pelayanan, pun juga bagaimanapun untuk bisa membuat masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Tasikmalaya lebih sehat. Edukasi seperti ini perlu disampaikan lagi ya Baraya Sehat, jangan terputus. Jadi ketika datang ke satu puskesmas terus ada perubahan, oh iya ini mungkin yang dinamakan sudah mulai dilakukan ILP di puskesmas tersebut. Jadi ketika siklusnya berbeda dari biasanya jangan kaget ya Bu ya. Tapi memang kita harus menyesuaikan juga. Semoga senantiasa sehat Ibu. Terima kasih sudah hadir di PDKT. Sama-sama. Dan tentunya mudah-mudahan tantangan selalu bisa dihadapi. Ya. Dan tentunya merata akhirnya di semua puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya bisa diterapkan program ILP ini. Terima kasih, saya Anda Risna pamit dari PDKT kali ini. Sampai ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Selamat siang.